Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ijma dan Qiyas, sumber hukum setelah Quran dan Hadis. Pak Kiai, apa kemudian dimaksud para ulama yang sepakat menjadikan ijma ini sebagai hujah yang mengikat, sementara Qiyas ini bersifat hasil ijtihad? Iya. Sebetulnya kedua-duanya memiliki kemiripan ini. Tidak semua ijma juga bisa dijadikan dalil. Kenapa demikian? Karena kita harus melakukan cek ulang ini. Benar nggak dulu disepakati oleh semuanya? Karena ada persoalan yang dipandang itu sebagai konsensus, tetapi kita menemukan nanti dalam kajian fikih, ternyata ini tidak disepakati oleh sebagian orang gitu loh. Nah, sementara Qiyas itu kenapa tidak bisa sama? Karena analogi bisa berbeda. Analogi itu bisa berbeda gitu. Jadi kalau ijma itu kenapa kemudian tetap memiliki celah kekurangan? Karena dalam banyak pembahasan yang dikatakan ini ijma, itu sebetulnya belum ijma. Gitu loh, ada yang berbeda. Maka tradisi para sahabat dulu nih Mila, itu tidak mengharuskan ijma itu konsensus semuanya. Nih, ini pada persoalan ijma khusus yang saya artikan yang di depan tadi, ini kesepakatan para ahli terkait satu hukum yang tidak ada pada masa Rasulullah untuk disepakati, maka ijma seperti ini sebetulnya masih rentan ya untuk dicari kelemahannya karena itu ternyata tidak konsensus. Nah, beda dengan ijma yang tadi itu, ijma yang sifatnya umum. Kayak kewajiban sholat, maka kalau itu mengikat. Jadi kalau ada orang sekarang berfatwa sholat subuh itu tidak ada, maka dia bukan kita katakan salah, tapi kita katakan kafir. Karena dia mengingkari apa-apa yang disepakati bagian dari Islam. Karena kan dia menafikan. Sementara kita sepakat itu diajarkan oleh Nabi. Kalau ada orang mengatakan sholat subuh sekarang hukumnya tidak wajib, ya, dan sholat subuh itu tidak ada, itu seakan-akan menafikan ajaran Islam. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai hujjah qat'iyah, dalil pasti ini, ya, semua kewajiban puasa, kewajiban zakat, ya. Nah, ini dikatakan ijma yang mengikat. Nah, ada ijma yang itu kadang-kadang dijadikan dalil atau dalih. Oh, ini kita sudah sepakat, padahal sebetulnya kesepakatan itu tidak terjadi secara sempurna. Tentu para pemirsa, untuk yang ingin memperdalam persoalan ini, itu bisa membaca. Itu tidak semudah yang dibayangkan oleh orang. Misalnya begini Mila, untuk meyakinkan ijma, kan itu kesepakatan semua orang. Misalnya, kalau nanti sebelum ini ada satu, dua, tiga orang yang dulu ikut konsensus, misalnya di konsensus 100 ulama, tiba-tiba di akhir hayatnya, yang tiga ini berubah pikiran. Apakah itu kemudian menjadi bagian dari ijma? Itu perdebatan panjang dalam ilmu ushul fikih. Tetapi yang ingin saya katakan, dulu di masa Sayyidina Abu Bakar, di masa Sayyidina Umar, sebetulnya ijma itu tidak harus konsensus semua orang. Tetapi kesepakatan banyak orang. Kayak Sayyidina Umar misalnya, kalau ada satu persoalan di Madinah ini, beliau ingin memutuskan hukum. Ini contoh yang paling sederhana, itu cerai dilafatkan oleh suami 3 kali, tapi dalam satu majelis. Nih, jadi dia karena emosi sama istrinya, kemudian mengatakan, kamu saya cerai, saya cerai, saya cerai. Lafaz cerainya ini 3. Tapi dalam satu tarikan nafas dan juga dilakukan dalam satu majelis. Ini jatuhnya berapa? Jatuh 1 atau jatuh 3? Maka Sayyidina Umar itu mengumpulkan mereka yang bisa dikumpulkan. Karena kan pada masa itu sahabatnya sudah kemana-mana tuh. Ada yang di Irak, ada yang di Yaman, ada yang di Syria, yang menjadi tidak mudah buat Sayyidina Umar untuk mengumpulkan mereka semua. Maka buat yang belajar namanya tarikh tasyrik, itu paham. Semenjak kekuasaan Islam itu meluas, maka perbedaan pandangan fikih itu semakin mungkin terjadi. Kenapa? Karena Umar sebagai pemimpin merasa kesulitan kalau harus mendiskusikan satu masalah dengan semua orang. Tidak ada sarana telekomunikasi dan tidak ada sarana transportasi. Oleh karena itu Umar di Madinah itu hanya menggunakan ijma ini, ijma man hadara kata guru saya, yang ada sepakat
Madinah begini. Oke. Dan Umar memberi ruang kepada orang lain untuk kemudian tetap pada pandangan yang berbeda. Oke. Kalau dalam konteks di tanah air Pak Kiai, itu adalah kewajiban dari MUI misalnya ya? Harusnya begitu. Memastikan misalnya Tapi ini boleh tidak atau sesederhana itu. Oh, tidak sederhana Saya itu. ini ketua MUI Iya. juga kan gitu ya. DKI Jakarta. Jadi gimana Pak Kiai? Tidak mudah. Kenapa? Karena kultur kan. Oke. Di Indonesia ini pemahaman keagamaan itu relatif berkembang bahkan sebelum negeri ini ada. Misalnya Nahdlatul Ulama, Iya. Muhammadiyah, Persatuan Islam, banyak orang punya Al-Irsyad, itu ada bahkan sebelum negeri ini ada, sehingga masyarakat itu sudah terbiasa. Yang NO ngaji sama Kiai Iya, NO, yang Muhammadiyah Ramadannya tunggu pengumuman Muhammadiyah, Iya, betul. itu tradisi lama. Oke. Sementara MUI itu lahir kan jauh setelah Indonesia ini merdeka, tetapi semangat melakukan itu kita lakukan. Misalnya ormas tertentu, Nahdlatul Ulama itu ada lembaga namanya Bahsul Masail. Itu yang mengurusi persoalan fatwa, persoalan hukum. Saudara-saudara di Muhammadiyah misalnya ada namanya lembaga tarjih di Muhammadiyah. Di Persis ada namanya Hisbah. Ini sering kok kita lakukan silaturahmi dan silatul ilmi, tukar pikiran. MUI juga begitu. MUI itu di dalamnya, saya misalnya di Jakarta, ketua umum MUI, tapi saya representasi Nahdlatul Ulama. Nanti wakil ketua umum saya, itu ada yang merepresentasikan Muhammadiyah. Nanti di komisi fatwa, ada yang merepresentasikan Al-Irsyad, Al-Wasliyah, dan banyak ormas. Kita coba seperti itu. Artinya apa? Kita tidak sampai pada idealis semua harus sama, karena Islam itu juga menghargai perbedaan, tetapi kesepakatan orang banyak ini yang memiliki kapasitas dan kapabilitas itu harus dijadikan tolak ukur. Jadi kalau saya misalnya punya pemahaman nih, beda sendiri dengan NO, dengan Muhammadiyah, dengan MUI misalnya, itu saya perlu bertanya, ini yang benar saya atau sebetulnya saya yang kurang ilmu. Nah, itu yang seharusnya semangat ijma itu kita gunakan di era seperti hari ini. Oke. Menarik sekali Pak Kiai kalau tadi Pak Kiai menyinggung soal bagaimana dinamika di MUI gitu misalnya ya. Kemarin kan di Jawa Timur heboh sonhorek nih Pak Kiai. Kemudian MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa haram. Nah, sebenarnya proses ijma yang dilakukan itu seperti apa kemudian? Itu dengan menghadirkan para pakar kan. Jadi saya dapat cerita penjelasan dari teman-teman di MUI Jawa Timur maupun di NO Jawa Timur dan juga kalangan Muhammadiyah bahwa ketika memutuskan itu di Jawa Timur itu memanggil dokter spesialis THT untuk mendapatkan parameter bunyi yang membahayakan dan bunyi yang tidak membahayakan. Sebetulnya yang diharamkan kan bukan sonhoreknya kan, tapi praktek dan perilaku yang terjadi. Karena itu menyakiti dan mengganggu lingkungan. Ya, itu bukan hanya pada sonhorek. Mukul beduk juga kalau 24 jam misalnya, itu pengajian di masjid misalnya, saya nyetel nih, murattal Quran 24 jam, itu juga haram hukumnya. Bukan persoalan baca Qurannya, tapi mengganggu ketertiban umum orang yang butuh istirahat, ada orang sakit, kalau suaranya terlalu besar. Nah, ini sebetulnya ketika kita sampaikan ke masyarakat, itu sebenarnya ijma. Tapi bukan ijma dalam artian semua orang, tapi ijma dalam artian khusus. Pakar fikihnya datang, mungkin dari aspek kesehatan datang, mungkin dari lingkungan itu datang, mungkin dari kepolisian yang bertugas menjaga ketertiban umum itu datang. Nah, ketika itu kita putuskan, maka itu sudah ada bagian dari ijma dalam artian khusus menyempit buat mereka yang menghadapi persoalan itu di Jawa Timur. Oke, ini menarik karena mungkin ada banyak case yang sebagai masyarakat muslim Pak Kiai, biasanya kan kalau kita ada case apa nanti MUI kemudian mengeluarkan fatwa. Dan bagaimana kita menyikapinya, apakah itu secara pribadi sebagai umat muslim itu mengikat, apakah itu harus dilakukan, dan apakah dosa misalnya jika kemudian kita tidak melakukannya. Nah, nanti ini kita bisa diskusikan. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.